Terima kasih Anda masih bersama kami di Powerline CNBC Indonesia. Selanjutnya kita akan bergabung ke Aneka Wijaya untuk berita-berita dari domestik. Ya, Alin, Indonesia punya status baru di mata Bank Dunia. Kini Indonesia menjadi upper middle income country. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku cukup terkejut dengan penyematan status baru ini. Pasalnya ini dilakukan tatkala banyak negara menghadapi tekanan berat ekonomi akibat pandemi corona. Dengan status upper middle income, Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar 3.896 hingga 12.056 dolar Amerika Serikat per tahun. Sebagai informasi, Bank Dunia membagi pendapatan negara-negara di dunia menjadi 4 kategori per kapitanya. Manajemen pelaksana program Kartu Prakerja secara resmi telah memberhentikan sistem paket pelatihan yang selama ini dilakukan oleh media platform program prakerja. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winantea Ruki menjelaskan, program pelatihan di dalam Kartu Prakerja yang ditawarkan oleh media platform hanya boleh ditampilkan dalam bentuk berbagai jenis pelatihan, namun tidak boleh dipaketkan atau bundling. Hal ini karena pelatihan di dalam satu paket membuat manajemen pelaksana program Kartu Prakerja sulit untuk memastikan apakah peserta sudah menyelesaikan seluruh pelatihan di dalam paket itu atau tidak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti sejumlah lembaga pembiayaan atau kreditor multilateral yang memberikan utang dengan bunga tinggi kepada negara-negara berkembang di tengah pandemi COVID-19. Padahal di tengah pandemi COVID-19, pembiayaan melalui pinjaman luar negeri merupakan salah satu jalan yang bisa diambil untuk mengatasi kekurangan anggaran penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Menurutnya, keadaan ini menunjukkan masih ada diskriminasi terhadap negara-negara berkembang untuk bisa mengakses pembiayaan yang murah dari lembaga multilateral. Demikian informasi domestik, kembali ke Alin Wiratmaja. Ya, Aneka. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan soal bantuan subsidi bunga kepada para UMKM segera difinalisasi. Hal ini merespons instruksi Presiden Joko Widodo agar pelaku usaha jangan sampai keburu kolaps, apalagi sampai melakukan PHK. Persoalan dunia usaha terutama UMKM di saat terkena dampak pandemi COVID-19 memang ada pada sisi arus kasnya. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut sektor UMKM di mana serapan tenaga kerjanya mencapai 96% harusnya mendapat prioritas di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya dengan bantuan dana tunai atau cash secara langsung, meski angkanya tidak terlalu besar, UMKM sudah bisa kembali berjalan. Masih terkait dengan pengembangan UMKM di tanah air, kami sudah terhubung dengan Pandu Syahrir, Presiden Komisaris SEA Indonesia melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Pandu. Selamat siang. Iya, kami ingin tahu nih Pak, seperti apa progres digitalisasi UMKM selama pandemi ini? Ya, bisa dibilang sejak program Bangga Buatan Indonesia, perkembangannya cukup positif ya. Tadi Santi juga sempat bicara sebelum ini bahwa perkembangannya buat UMKM yang masuk ke dalam online, perkembangannya itu bisa sampai 165% dari sisi sales mereka, dari sisi penjualan. Dan cost mereka bisa turun hampir setengah, jadi ya tentu mereka bisa lebih untung. Tapi memang dari sisi adopsi masih banyak yang harus kita kerjakan, karena masih sebagian besar dari sisi pemain-pemain UMKM itu sebagian besar adalah offline, dan online itu masih bagian sangat kecil. Jadi adalah tugas kami dengan pemerintah juga yang kerjaan Bangga Buatan Indonesia ini yang sedang kita kerjakan selama 8 bulan ke depan adalah untuk memicu UMKM untuk bisa juga bertransaksi online. Kurang lebih begitu, Bu. Iya, kami ingin mengetahui berapa persen saat ini UMKM yang mampu beradaptasi di masa pandemi ini dan misalnya mulai beralih memanfaatkan digital tools untuk mengembangkan usaha mereka, Pak. Ya, hari ini kita juga baru rilis tadi yang barusan sebelum ini yang kita rilis tadi, bisa dibilang lebih dari 45% itu
apabila melakukan perpindahan melakukan online akan ada peningkatan yang cukup besar. Tapi memang secara absorpsi kita baru mulai. Keinginannya adalah lebih dari 8 juta UMKM, sekarang kita masih di angka 3-4 juta, jadi kita harus bisa double dari sekarang ke akhir tahun untuk bisa meningkatkan pendapatan UMKM tersebut. Nah, kendala-kendala tadi yang disebutkan sudah jelas. Satu dari sisi konektivitas internet, kedua dari sisi modal, ya kan, modal kerja, dan ketiga dari sisi edukasi, karena edukasi penggunaan online itu juga tidak semua banyak orang tahu. Jadi tiga hal itu yang harus kita sekarang lakukan, juga banyak dibantu pemerintah, karena ini bagian dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan roda ekonomi, apalagi di level UMKM. Oke, kerjasama atau ada inisiatif-inisiatif apa yang dilakukan untuk membantu mengatasi 3 tantangan UMKM di masa pandemi yang tadi sudah Anda jelaskan, kalau misalnya mereka mau Ya. ke digital, tantangannya akses, modal, dan edukasi. Mungkin ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan dan akan Ya, dikejar ke mungkin contoh depannya? aja ya, Bu. Ya, kami kasih contoh aja. Jadi contoh, ya mungkin di platform ini, di semua platform ya, semua platform online, tapi mungkin di platform kami punya namanya Shopee. Shopee, semoga Ibu juga udah pernah belanja juga di Shopee. Jadi ya kalau di Shopee itu bisa dilihat di halaman pertama kita ada namanya Bangga Buatan Indonesia, di mana semua produk-produk yang dibuat oleh seller-seller yang buatan dalam negeri kita prioritaskan. Itu satu, jadi kita kasih platformnya. Jadi mereka orang untuk mulai ingin belanja, membeli alatan per hari-hari, makanan sehari-hari bisa langsung beli di sana. Jadi kita mempermudah itu. Kedua, untuk seller-sellernya juga kita masih ngasih bantuan pinjaman yang murah dan juga pinjaman yang misalnya melalui dari KUR. Dana KUR itu kita langsung teruskan saja. Jadi kami tidak mengambil apa-apa, kita hanya membantu langsung saja kepada seller-seller yang terkait agar mereka bisa mengembangkan usaha. Jangan lupa juga dengan adanya masa pandemi ini banyak sekali seller-seller berubah jualannya. Jadi mereka melihat jualannya sekarang mungkin jualan masker, jualan alat-alat untuk pencegahan COVID, dan itu sangat laku sekali. Dan untuk bisa laku ini karena banyak sekali demand, mereka juga harus membantu, maksudnya mendapatkan pendanaan. Nah, itu yang kita bantu juga. Dan yang ketiga, kami banyak bekerja sama kebetulan dengan Telkomsel untuk bisa memberikan harga yang murah lah. Maksudnya yang bisa di mana apalagi kepada seller-seller yang tidak tinggal di kota, di ibu kota, tapi yang tinggal misalnya di daerah-daerah yang mungkin lebih kecil, bagaimana kita misalkan data yang murah atau yang terjangkau. Jadi mereka bisa menggunakan platform-platform online yang ada. Kurang lebih begitu, Bu. Udah langsung dicarikan solusinya ya Pak, di platformnya ya Pak? Harus, itu udah Iya, harus dan dilaksanakan. tadi Bapak sudah singgung sedikit bahwa dengan pelaku UMKM ini memanfaatkan digital, bahwa terjadi penjualan yang melonjak, kemudian kos mereka juga turun. Manfaat apa lagi Pak yang mereka rasakan terhadap kinerja bisnis mereka kalau mereka berhasil memanfaatkan digital ini? Jadi mungkin salah satunya banyak kan kalau UMKM tuh kerjanya di toko, dan di toko tuh mungkin reach-nya ya orang-orang yang datang 1 kilometer lah, jadi nggak terlalu jauh, ya kan. Dan untuk mereka bisa melakukan itu, mereka sekarang kalau karena adanya COVID, toko tutup. Jadi yang mereka lakukan dengan e-commerce, mereka bisa mencapai seluruh Indonesia dan juga bisa juga keluar. Nah, ini yang coba kita promosikan dan coba kita edukasikan kepada calon-calon seller yang ada. Kamu kalau jualan bukan aja hanya di Jakarta Selatan, kamu bisa jual sampai ke Surabaya, ke Medan, ke Papua, atau misalnya seller yang di Papua, kamu bisa jual juga bukan hanya di daerah Papua, tapi bisa juga sampai Aceh. Jadi ini sangat penting bahwa reach dari sisi seller itu bisa kemana-mana. Itu mungkin benefit paling besar. Jadi membuka lapangan market atau sizable addressable market tuh bukan aja hanya untuk daerah sekitar mereka, tapi ke seluruh Indonesia. Itu mungkin impact yang paling besar. Dan dari sisi logistik pengiriman kan dari sisi Shopee sendiri kita akan pasti bantu. Ya kan, kita ada yang namanya bebas ongkir segala untuk para pembeli yang ada, itu kan salah satu benefit yang akan diterima dari seller. Iya, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa ini jangkauan untuk pemasaran produk-produk UMKM ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Apa bisa juga Pak sampai menjangkau pasar lain di luar Indonesia dengan memanfaatkan teknologi Ya, digital ini, para UMKM? kami beruntungnya kan di Shopee juga kita cukup palingan besar sekarang kebetulan di Thailand, kita juga ada di Filipina, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada sampai ke Taiwan juga. Jadi salah satunya tentu misalnya contoh pengrajin batik, tentu kan di Malaysia marketnya cukup besar buat itu. Itu yang bisa kita kerjakan juga, kita bisa jualan sampai
ke Malaysia atau negara-negara ASEAN lainnya. Ini yang sekarang kita sedang mencoba adalah bagaimana kita bisa menjadi eksportir barang-barang buatan dalam negeri. Jadi bukan hanya buat market kita saja, tapi buat market luar negeri. Kurang lebih begitu. Memperluas jangkauan produk-produk UMKM ya Pak ya, dan Ya, yang saya ingin ketahui lebih jauh lagi tadi sudah ada beberapa keterbatasan berdasarkan studi yang juga dirilis oleh SI terkait dengan pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital ini. Beberapa tadi sudah Bapak paparkan dan sudah ada juga solusinya. Yang ingin kami ketahui dari sisi edukasi dan sosialisasi bagi pelaku UMKM apa saja yang perlu dilakukan Pak? nah paling penting tuh memang kita harus bilang benefitnya apa. Dan apalagi buat UMKM, mereka yang penting adalah saya bisa jual sekarang, saya bisa dapat cash flow. Betulkah dari sisi online bisa? Nah, kami kebetulan 5 tahun terakhir kan untuk belanja online itu, you harus ada memberikan kepercayaan. Jadi bahasanya selama ini online itu kita ada yang namanya trust deficit. Selama 5 tahun terakhir kita bisa mengubah trust deficit itu. Bagaimana orang mulai percaya menjual kepada platform-platform online. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana untuk pada UMKM yang bisa, benefit langsungnya adalah lihat nih, saya bisa sales dalam 1 minggu X dibandingkan sekarang. Nah, itu yang harus kita buktikan dari sisi bagaimana mereka mendapatkan cash flow secepat-cepatnya. Kedua, baru edukasi bagaimana kita bisa membantu mempackaging suatu produk yang bisa memikat kepada orang yang mau dijualkan. Ketiga adalah bagaimana membuat produk itu konsisten dari sisi quality control. Itu juga yang nanti kita training, bagaimana kita bisa membuat barang yang mempunyai quality control yang konsisten. Jadi ya ini balik kepada business 101 yang kita coba pelajari kepada UMKM, dan ini penting karena sukses mereka menjadi sukses kami juga dan sukses pada platform-platform. Kurang lebih Iya, begitu. yang ingin kami ketahui bahwa ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini tadi juga disampaikan oleh Dr. Santi bahwa ini seakan-akan kita memang jadi pendorong untuk kita segera transformasi digital ya, termasuk juga para pelaku UMKM. Nah, menurut Pak Pandu apakah tren digitalisasi UMKM ini akan terus bertahan Pak bahkan setelah misalnya usai pandemi? Ya, saya rasa nih mendengan COVID, new normal atau sekarang kita sudah masukin normal, benar-benar normal lah, bahwa dunia ini berubah. Dengan cara kita berinteraksi, cara kita berbisnis, cara kita menjualan, dari pagi sampai malam tuh berubah. Dan menurut saya ini bahasanya irreversible trend, trend yang tidak bisa lagi berubah. Orang akan makin belanja online. Offline retail harus mempunyai online solusi. Dan ini sekarang sudah mengenai karena COVID, merupakan suatu keharusan. Malah bisa dibilang bakal berubah menjadi core bisnis setiap retailer. Mau tidak mau. Malah mungkin offline bentuk itu hanya untuk mencoba barang. Tapi penjualan mungkin dilakukan semua online. Dan ini menurut saya irreversible trend yang menurut saya selama setahun ke 2 tahun ke depan ini akan terus berlanjut dan berlanjut sangat cepatnya. Ya, jadi yang kedua juga dari sisi edukasi, bagaimana kita mengedukasi, kita mungkin harus melakukan online juga. Jadi komunikasi online seperti sekarang kita berinterview saja, kita harus menggunakan alat komunikasi melalui internet, tidak lagi bisa face to face di studio. Ini merupakan hal yang sekarang menjadi lumrah, karena mau tidak mau dunia pun sudah berubah. Iya Pak Pandu, yang kami ingin ketahui juga sejauh ini seperti apa Anda lihat langkah-langkah pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia termasuk juga stimulus yang diberikan oleh pemerintah, apakah ini sudah cukup efektif untuk membantu sektor UMKM? Ya, kita akan lihat juga video yang terjadi minggu lalu. Kami juga tahu bahwa ini kita harus push. Jadi kita nggak bisa bilang, kita baru kerja 6-7 minggu, bagus sekali absorpsi yang masuk udah lebih hampir 1 juta lebih malah dalam waktu 7 minggu karena semakin banyak besar demand. Tapi challenge kita adalah bagaimana menjaga momentum dan juga menambah value add kepada online orang-orang yang pertama kali masuk ke online. Jualan online bagaimana, untuk orang yang membeli online pun bagaimana. Karena kalau kita lihat sekarang pun ya ibu saya contohnya sekarang sudah membeli online, sudah bisa belajar menggunakan beberapa aplikasi yang dulu mungkin tidak bisa, ya kan? Kalau misalnya melihat orang yang menjualan, banyak sekali orang-orang ibu rumah tangga atau teman-teman saya sekarang menjual online untuk bisa juga menampung cash flow yang ada di dalam rumah tangga. Mau tidak mau, kalau bisa dibilang dari sisi role pemerintah sekarang dan role kita juga sebagai pelaku usaha adalah bagaimana menjaga momentum ini dan juga make sure misalnya dari penyerapan bantuan sosial ataupun dari sisi kredit yang murah,
bagaimana momentum ini bisa dan juga bisa terdeteksi dengan baik. Jadi yang seperti pembicaraan saya dengan pemerintah terkait adalah bagaimana kalau kita bisa selalu memonitor bersama bagaimana gerakan UMKM, baik dari sisi bantuan sosial yang ada, dari sisi training yang ada, dan juga dari sisi pekerjaan mereka sendiri dan volume dan value yang mereka jual di platform online yang ada sekarang. Jadi ini penting sekali dan memang kita rapat mungkin bisa dibilang sekali 2 minggu dengan pemerintah untuk memberikan update-update yang ada dan kita selalu feeding data-data ke pemerintah. Jadi memang kerjasamanya bisa dibilang sangat baik lah dari sisi flow. Nah, kayak challenge terbesarnya memang adalah dari sisi penyaliran dana yang ada dari pemerintah untuk bisa masuk kepada yang betul-betul membutuhkan. Iya, Pak Pandu, kita tahu untuk UMKM ini daya serap tenaga kerjanya sangat besar sekali dan kalau kita berbicara Indonesia sebagai pasar digital economy ini juga sangat besar. Potensinya ini kalau misalnya kita berhasil melakukan transformasi digital dengan sukses akan sebesar apa sih, Pak? Wah, ekonomi kita sekarang aja tahun ini kita barusan kemarin kan World Bank bilang kita udah naik ke upper middle income, gitu, suatu prestasi yang agak positif, mengagetkan tapi juga positif, apalagi pada zaman pandemi COVID ini. Challenge kita adalah untuk naik curve dari middle upper menjadi upper income, menjadi negara berkembang, menjadi negara yang sudah berkembang. Nah, untuk itu teknologi menjadi sangat penting. Apabila kita bisa absorb ini semua, saya cukup yakin economic growth kita bisa di atas 5% plus. Jadi sekarang mungkin tahun ini kita dianggap flat, ya kan, ada angka dari Kementerian Keuangan, ya kan, dari sisi pemerintah membilang angka kita tahun ini mungkin flat. Tapi 2021 apabila kita bisa bertransformasi, dan apalagi dari sisi UMKM untuk bisa memakai online, bisa dibilang positif, kemungkinan besar ekonomi kita bisa naik cukup baik di tahun 2021. Karena kita melihatkan 2020 anggaplah flat atau mungkin sedikit negatif karena adanya COVID, 2021 baru mulai recovery. Tapi apabila kita bisa menggunakan teknologi, itu akan sangat membantu dari sisi cost dan juga dari sisi produktivitas banyak UMKM yang ada. Jadi saya sangat selalu melihat itu cost dan productivity. Itu sangat penting. Luar biasa sekali potensi digital ekonomi dan juga UMKM Indonesia. Terima kasih Pak Pandu Syahrir, Presiden Komisaris SEA Indonesia sudah bergabung bersama kami di Power Lunch CNBC Indonesia. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda dengan informasi terkait Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melanjutkan sidang gagal bayar Koperasi Indosuria. Sejak pagi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sudah memenuhi pengadilan. Seperti apa suasana yang kami hadirkan usai jeda.